Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang keamanan sistem operasi. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Ella Septirinjani, NIM 03, yang kedua ada Rosiana Nurcahyani, NIM 06, yang ketiga ada Septiana Desi Ekasiwi, NIM 07, Rizky Fitria, NIM 15, dan Puputri Lestari, NIM 18. Berikut adalah materinya. Sistem operasi. Sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara atau penjalin atau penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer sehingga sistem komputer mudah dipakai dan dapat digunakan secara efisien. Sistem operasi ini bertugas untuk mengelola penggunaan sumber daya dalam komputer dan menyediakan antarmuka atau interface bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut. Keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah sistem komputer secara total tapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Keamanan sistem komputer sendiri adalah untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi oleh pengguna yang tidak memiliki akses. Selanjutnya yaitu keamanan sistem terbagi menjadi 3, antara lain yang pertama keamanan eksternal atau external security, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup bencana alam dan lain-lain. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program dan data. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Kemudian terdapat 2 masalah penting pada keamanan sistem, antara lain yaitu kehilangan data atau data loss. Kehilangan data dapat disebabkan yang pertama bencana, contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, dan lain-lain. Yang kedua kesalahan perangkat keras, yaitu tidak berfungsinya hardware. Yang ketiga kesalahan atau kelalaian manusia, yaitu kesalahan memasukkan data, eksekusi program yang salah. Kehilangan data dapat diatasi dengan melakukan backup terlebih dahulu yang saat ini telah tersedia secara online. Masalah yang kedua yaitu penyusup atau intruder. Penyusup ini terdiri dari yang pertama penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak diotorisasi. Yang kedua penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tidak diotorisasi. Kebutuhan keamanan sistem komputer dikategorikan 3 aspek, yaitu yang pertama, kerahasiaan atau privacy, adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Yang kedua, integritas atau integrity, adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat diubah oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Dan yang terakhir, ketersediaan atau availability, adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat diubah oleh pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Upaya untuk lebih mengamankan atau proteksi password antara lain, yang pertama salting, yaitu menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang tertentu. Yang kedua, one-time password, yaitu pemakai harus mengganti password secara teratur. Upaya ini untuk membatasi peluang password telah diketahui atau dicoba-coba pemakai lain. Selanjutnya, pemakai mendapat satu buku berisi daftar password. Setiap kali pemakai login, pemakai menggunakan password berikut yang terdapat di daftar password. Pemakai diharuskan menjaga agar buku passwordnya jangan sampai dicuri. Variasi pada password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar panjang dan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya dipilih pemakai sehingga pemakai mudah mengingatnya dan tidak perlu menulis kertas. Selanjutnya yaitu pembatasan dapat dilakukan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotoritas. Misalnya, 1. Pembatasan login, yaitu login hanya diperbolehkan pada terminal tertentu hanya pada waktu dan hari tertentu. Lalu pembatasan dengan callback,
Login dapat dilakukan siapapun bila telah sukses login sehingga sistem segera memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang telah disepakati. Selanjutnya adalah pembatasan jumlah usaha login. Login dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberitahukan kepada administrator. Semua login direkam dan sistem operasi melaporkan waktu pemakaian login terminal di mana pemakaian login. Selanjutnya adalah tinjauan terhadap sistem operasi yang aman, antara lain 1. Ditemukannya lubang keamanan security hole yang baru. Perangkat lunak dan perangkat keras biasanya sangat kompleks sehingga tidak mungkin untuk diuji 100%. Kadang-kadang ada lubang keamanan yang ditimbulkan oleh kecerobohan implementasi. Yang kedua, kesalahan konfigurasi. Kadang-kadang karena lalai atau alpha, konfigurasi sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan. Yang ketiga, penambahan perangkat baru, hardware dan atau software yang menyebabkan menurunnya tingkat security atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sistem. Sehingga dapat disimpulkan, sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras, hardware, dan menyediakan layanan umum untuk perangkat lunak. Pengamanan perangkat lunak cenderung memfokuskan pada pengamanan sistem operasi, karena perangkat lunak aplikasi juga memberi resiko keamanan. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara total. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.